Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung saja terkait masih dengan situasi kondisi Erik ten Hag. Kabar di media tentu saja ramai memberitakan kalau dia akan segera selesai di Manchester United, dia akan segera digantikan. Nah, oke. Sering gua katakan memecat Erik ten Hag itu bukan solusi yang utuh gitu ya, karena dipecat juga butuh yang menggantikan ya kan tidak berhenti ketika dipecat saja, tapi siapa yang akan menggantikan. Nah, malam ini gua mendapatkan informasi ini, gua ambil sumbernya dari MUFC MPB. Kalau dari beberapa sumber mengatakan ada setidaknya ini sumber lainnya mengatakan kalau pertama adalah Erik ten Hag ini tidak akan menjadi manajer baru dari Bayern Munchen, karena Bayern Munchen tidak lagi mengejar pelatih dari Belanda ini, dan sekarang Hans Flick ini dilihat sebagai kandidat yang lebih kuat. Mungkin juga mereka butuh kepastian yang cepat ya terkait dengan situasi Erik ten Hag ini, dan ini kan masih belum pasti dan mereka tidak ingin menunggu sampai dengan akhir Mei. Ini sudah pernah gua katakan bahwa pasti tim-tim yang sedang mencari manajer ingin mengganti itu saat inilah mereka akan melakukannya. Ini sudah pernah gue sebutkan, termasuk juga Bayern Munchen, termasuk juga Liverpool ya kan, termasuk juga tim-tim lain lah, termasuk juga West Ham. Mereka pasti tidak akan melakukannya setelah musim kompetisi ini berakhir. Itu sudah terlalu terlambat gitu loh, karena ada banyak hal persiapan yang bisa sangat mengganggu kalau mereka baru memutuskan ketika musim ini berakhir. Nampaknya Bayern Munchen tidak ingin menunggu terlalu lama, walaupun disebutkan memang mereka meminati sebelumnya seorang Erik ten Hag sama dengan Ajax Amsterdam. Nah, terkait dengan siapa kandidat, nih disebutkan ada setidaknya dua kandidat potensial, dua kandidat yang disebutkan berpotensi, setidaknya dua kandidat ya. Langsung aja, ada Graham Potter, Ruben Amorim. Tapi ternyata kan katanya tadi disebutkan setidaknya dua ya kan, ternyata memang lebih dari dua. Itu adalah Thomas Tuchel bahkan yang disebutkan ini sebagai kandidat yang paling memimpin. Nah, ini kalau dipecat Erik ten Hag setelah Piala FA. Berhenti di situ? Ternyata tidak. Ada lagi nama keempat, Gareth Southgate. Bahkan ini disebutkan kalau Manchester United telah menetapkan Gareth Southgate sebagai target yang utama untuk menjadi manajer yang baru. Belum disepakati, tapi situasinya diharapkan akan berkembang dengan cepat. Idealnya Manchester United akan memasukkan atau menyepakati kesepakatan ini di beberapa pekan ke depan ya, dan nantinya akan mengumumkan dia setelah Euro. Bahkan petinggi dari Manchester United ini telah teryakinkan kalau Gareth Southgate adalah pelatih yang tepat untuk melakukan perubahan. Itu dia, Gareth Southgate. Nah, gimana ini situasinya? Jelas kalau Ruben Amorim baru-baru ini dia, menurut gue dia akan kembali ke Sporting Lisbon ya, dengan apa yang dikatakan kesalahan ke London ya kan, dikaitkan dengan Liverpool, dikaitkan dengan West Ham. Menurut gue ya Ruben Amorim pun juga harus ditebus biayanya kan, ada biaya kompensasi transfer kalau tidak salah, dan ini menurut gue sulit ya. Bagaimana dengan Graham Potter? Graham Potter merupakan sebuah kemungkinan, karena tentu saja Graham Potter menganggur saat ini, tidak ada klub yang ditangani. Tapi jelas memecat Erik ten Hag, Manchester United harus membayar kompensasi di sana kan. Kabarnya lebih dari 10 juta euro. Nah, ini hal yang juga harus diperhatikan. Lalu bagaimana dengan Thomas Tuchel? Thomas Tuchel kalau gue pikir lebih bisa terjadi ya. Gue tidak berbicara tentang kompetensi dulu nih Sobat Football United ya, tentang kualitas dan lain, tapi tentang kemungkinan. Thomas Tuchel menurut gue lebih mungkin, melihat bagaimana ya dia akan bebas dari Bayern Munchen di bulan Mei ini, sehingga ketika memang Manchester United akan mengakhiri Erik ten Hag setelah Piala FA apapun hasilnya, ya Thomas Tuchel bisa langsung bekerja ya kan untuk persiapan musim depan. Bagaimana dengan Gareth Southgate? Ini yang menarik. Ketika Gareth Southgate yang memang diincar, katakanlah kabar tadi itu betul, maka memang ya sepekan dua pekan ini Erik ten Hag akan dipecat menurut gue. Kalau memang betul-betul Gareth Southgate. Kenapa? Karena kalau perubahan ini artinya menunggu sampai dengan final Piala FA di akhir Mei nanti, ini sudah terlambat. Dipecat, lalu baru mereka membuat kesepakatan dengan Gareth Southgate. Gareth Southgate jelas pada saat itu konsentrasinya sudah ada pada Euro.
Euro baru selesai bulan Juli. Juli itu langsung pre-season persiapan buat musim depan. Kurang lebih sebulan ya. Dan waktunya sangat pendek. Jadi kalau memang akan meraih kesepakatan itu akan diraih jauh sebelum Euro. Ya idealnya memang saat-saat ini sih, tidak menunggu akhir Mei. Karena sekali lagi akhir Mei itu konsentrasi sudah sangat kencang sekali ke tim nasional. Setelah dipecat sepekan 2 pekan ini, diraih kesepakatan dengan Gareth Southgate. Lalu bagaimana dengan Manchester United? Ya akan ditangani oleh interim. Menurut gue demikian. Kalau memang sekali lagi, kalau memang kabar ini betul. Setelah ditangani interim, apapun hasilnya nanti, persiapan mungkin dengan tim Ineos ya kan. Baru bulan Juli setelah Euro, Gareth Southgate masuk di Manchester United dengan skuad mungkin yang sudah di dalam tanda kutip dipersiapkan oleh Ineos. Karena jelas ketika dia masuk, mungkin dia tidak akan banyak terlibat ya terkait dengan siapa pemain yang dilepas, siapa pemain yang didatangkan. Ini akan betul-betul menjadi wewenang Ineos, sehingga nanti pemainnya siapapun itu, Gareth Southgate tinggal melatih saja. Cocok nggak cocok nih latih. Menurut gue seperti itu. Sekali lagi, kalau memang kabar ini betul, kita lihat saja kan seperti apa. Tapi di sisi lain, ya inilah dia kenyataannya. Memang tidak banyak nama. Ada mungkin Zinedine Zidane, ada Hans Flick, ada macam-macam lah. Tapi kenyataannya memang media tidak pernah menghubungkan. Dan memang mungkin bisa jadi nama-nama tersebut tidak dibahas di Manchester United. Mungkin ada informasi yang membuat ya memang Manchester United tidak berminat untuk mendatangkannya. Jadi menurut gua nampaknya tidak akan pindah dari 3 kandidat untuk saat ini. Kalau memang dipecat saat ini Erik ten Hag, pergantian di musim panas ini bahkan ya mungkin Graham Potter itu salah satu kandidat. Lalu setelahnya mungkin ada Thomas Tuchel dan Gareth Southgate menurut gue. Dan melihat juga bagaimana kedekatan Gareth Southgate dengan Ineos ya kan, Graham Potter dengan Ineos. Thomas Tuchel bukan orang baru juga kan di Liga Inggris, mungkin juga sudah diamati. Hal-hal seperti itu menurut gue ya membuat ya 3 inilah kandidat yang paling memungkinkan menurut gue ya ketika memang ada perubahan nanti. Gue tidak ingin terlalu berandai-andai nama-nama lain ya, dan menurut gue tuh bahkan melebar menjadi nama-nama yang tidak masuk akal menurut gue. Gue tidak ingin menyebutkan nama-nama yang lain ya, tapi balik lagi, fokus ya memang kayaknya 3 ini menurut gue secara dengan amatir. Nah, tinggal sekarang bagaimana menurut Sobat Football United nih, 3 nama tersebut cocok atau enggak nih untuk menggantikan Erik ten Hag di Manchester United untuk musim depan. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.